Oke, jadi kita masuk di M15 ini ya, untuk PBB. Nanti kalau ada kurang waktu, saya minta waktu di minggu depan. PBB adalah pajak bumi dan bangunan. Jadi pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Bumi itu tanah yang ada di bawahnya, bisa perairan, bisa kondisi tanah juga. Bangunan itu maksudnya di atas tanah tadi, bangunan yang didirikan. Jadi pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak bersifat kebendaan. Dalam arti besarnya pajak terutang ini ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi dan tanah, bumi atau tanah, dan atau bangunan. Keadaan subjek, siapa yang membayar, tidak ikut menentukan besarnya pajak. Sama halnya tadi dengan PPN, kebendaan. Ya, jadi subjeknya tidak kita hitung, punya uang atau tidak, tetap dikenakan pajak. Sama halnya dengan PPN, kalian membeli barang dikenakan PPN, yang memungut PPN tidak tanya ada penghasilan atau tidak. Ya, kalian membeli barang-barang yang BKP, ya dikenakan PPN. Ke Alfamart, kalian dikenakan PPN 11%, dia tetap membayar walaupun kalian tidak ada penghasilan. Ya. Ini dasar hukumnya. Tadi pajak bumi dan bangunan ini sifatnya adalah kebendaan atas bumi dan atau bangunan. Dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan tadi ya. Memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi dikenakan terhadap orang atau orang pribadi OP ataupun badan secara nyata yang mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajaknya tadi bumi dan bangunan ya. Yang dimaksud bumi adalah permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tumbuh bumi yang ada di bawahnya. Yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Ya. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah di sini jalan, lingkungan terlihat dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan sebagainya. Jalan tol, kolam renang, pagar rumah juga dikenakan termasuk dalam kategori pajak PBB. Tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah dan seterusnya. Faktor yang menentukan klasifikasi objek pajak untuk bumi dan tanah ini adalah letaknya, peruntukannya, ya, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan sebagainya. Untuk bangunan, faktor yang menentukan klasifikasi objek pajak ini bahan bangunannya. Jadi bahan bangunan yang mewah dan tidak mewah itu ada bedanya. Kemudian rekayasa, letak bangunan, kondisi lingkungan dan sebagainya. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum. Ini tidak dikenakan PBB. Ya. Di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang nyata tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan atau yang sejenis dengan itu tidak dikenakan PBB. Kemudian merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman pengembangan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hal. Kemudian digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas asas perlakuan timbal balik. Kemudian digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Itu tidak objek pajak tidak dikenakan PBB. Nah, ini cara menghitung PBB.
Jadi dalam PBB ini ada istilah nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak, sama dengan halnya dengan PTKP. Ya, kalau kita menghitung pajak OP, ada PTKP, penghasilan tidak dikenakan pajak. Dalam PBB dia ada juga NJOP TKP, artinya nilai jual objek pajak yang tidak dikenakan pajak. Ada batasan yang tidak dikenakan pajak. Nilainya berbeda-beda ya dalam satu daerah, maksimal 12 juta. Jadi nanti kita kurang dulu dengan NJOP, kita kurang dulu dengan NJOP TKP-nya, baru dikalikan dengan tarifnya. Ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan, ini untuk perwajib pajak ya, diberikan untuk bumi dan atau bangunan. Apabila secara wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOP TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Jadi kalau ada beberapa objek pajak, ada 4 misalnya, maka NJOP-nya diambil dari NJOP TKP diambil salah satu dari yang terbesar saja. NJOP keseluruhannya dijumlahkan, tapi NJOP TKP-nya diambil dari salah satu terbesar yang boleh dikurangkan. Bisa dipahami. Jadi misalnya ini. Ini ada 4 objek pajaknya. NJOP-nya misal di sini 9 juta, 8 juta, 7 juta, 6 juta. NJOP dikurangi NJOP. Nah ini NJOP TKP-nya yang boleh diambil yang mana? 9, 8, 7. Berarti nanti semuanya dijumlah NJOP-nya dikurangkan dengan 9 saja. Ya. Tidak dikurangkan dengan masing-masing ini, tidak. Dikurangkan dengan salah satu. Kalau memiliki lebih dari satu NJOP. Ya ini, apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan NJOP TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Dasar pengendaannya di sini NJOP ya, nilai jual objek pajaknya. Ini untuk menghitung PBB, dilihat NJOP-nya. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Nilainya NJOP dari mana? Dari rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai NJOP-nya ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Jadi ada tanah, tapi diperoleh dari warisan misalnya. Kita tidak tahu harganya. Kalau kita dulu beli kan kelihatan NJOP-nya dari harga dulu berapa, 20 juta misalnya. Tapi kalau dibeli warisan kita tidak tahu. Nah itu kita bandingkan dengan tanah sekitarnya. Per meter persisinya berapa dikalikan luasnya, itu NJOP-nya. Ya. Bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Bisa juga dengan nilai perolehan baru, harga pasar kalau dijual berapa harga perolehannya, atau nilai jual objek pajak pengganti. Ya. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Nah ini pendekatan penilaian atau NJOP.
Ini dasar penghitungannya untuk nilai jual kena pajak NJKP-nya. Jadi NJOP dikurangi NJOP TKP sama dengan NJKP. Jadi gini ya. NJKP ini sama dengan NJOP dikurangi NJOP TKP. Ini nilai jual kena pajaknya. Nilai jual objek pajak sama dengan nilai jual objek pajak dikurangi nilai jual pajak yang tidak kena pajak. Sama halnya kita menghitung pajak OP. Ya, ada PTKP kan. Itu ada batasan tidak dikenakan pajak. Jadi penghasilan itu dikurangi PTKP namanya PKP. Ya tidak? PKP sama dengan penghasilan itu ini dihitung pajaknya, ini dihitung pajaknya. Ya. Nah coba kalian lihat orang tua kalian mungkin ada tagihan PBB, kalian hitung coba nanti sama tidak. Kalau PBB kira-kira pemungutannya menggunakan asas apa? Self assessment, obvious assessment atau withholding? Apa? Apa tadi? Jawabannya? Jawabannya apa? Yang terakhir. Iya, yang ketiga tadi. Apa? Apa? Yang ketiga tadi apa? Withholding ya. Ya. Itu yang menarik, yang memungut pihak ketiga, yang menghitung pihak ketiga. Dalam hal ini, PBB yang pemungutan pajak menggunakan official assessment. Yang menghitung fiskus, Kalau PPh 21 itu yang memungut pihak ketiga, dalam hal ini pemberi kerja, bisa badan, bisa OP. Ya. Jadi PPh 21 dihitung oleh perusahaan, dipungut dari karyawan. Ya. Jadi bukan fiskus, bukan wajib pajak yang menghitung, yang memungut juga bukan fiskus. Ya. Jadi PBB asas pemungutan pajaknya menggunakan asas official assessment. Jadi ini fiskus yang menghitung. Jadi kita dikasih tinggal membayar aja surat tagihan untuk membayar PBB. Ya. Itu fiskus yang menghitung. NJOP nilai jual beli pajak serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Persentase NJOP ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, ini penetapan nilai jual kena pajaknya. Nah, coba perhatikan di sini, ini agak mulai agak ribet nih. Nilai jual kena pajak untuk dibagi dua. Ya, kita bagi dua dulu di sini. Untuk objek pajak pedesaan dan perkotaan. Jadi PBB ini sekarang yang memungut siapa? PBB. Kalau dulu untuk pemerintah pusat. Sekarang daerah. Ini untuk PBB, perkotaan, dan pedesaan yang memungut daerah. Paling kehutanan, perkebunan, yang memungut pusat. Jadi PBB ini sekarang dibagi dua, untuk perkebunan, kehutanan dan sebagainya yang memungut pusat, untuk pedesaan dan perkotaan yang memungut daerah. Pemerintah daerah maksudnya. Nah, coba perhatikan di sini untuk pengenaan nilai jual kena pajaknya. Untuk objek pajak pedesaan dan perkotaan yang NJOP-nya lebih besar atau sama dengan 1 miliar rupiah. Dan objek pajak perkebunan dan kehutanan ini NJOP-nya kita kalikan 40% dari NJOP, NJKP-nya. Untuk objek pajak lainnya, NJKP-nya kita kalikan 20% dari NJOP. Jadi selain yang di kotak ini, kita kalikan 20%. Yang di kotak ini kita kalikan dengan 40%. Perkebunan, kehutanan, objek pajak pedesaan perkotaan yang NJOP-nya di atas
1 miliar ini kita kalikan dulu dengan 40% NJOP-nya. Ya. NJOP objek pajak yang lain ini kita kalikan 20% dulu. Berarti kalau objek pajak pedesaan Perkotaan NJOP-nya sama dengan atau di atas. satunya itu berarti dikali 20%. Ya. Kalau di atas kita kalikan dengan 40% dari NJOP-nya dulu. Ya. Pemahamannya seperti ini. Untuk tarifnya 0,5% ya PBB, tarifnya 0,5% tarif tunggal. Cara menghitungnya PBB tarif dikalikan NJKP. Kalau tadi yang di kotak yang kanan berarti 0,5% kali 20% kali NJOP. Ya. Kotak yang kiri 0,5% kali 40% kali NJOP. Ini NJKP-nya. NJKP dari kotak yang kiri tadi, PBB perkotaan pedesaan di atas sama dengan 1 miliar atau di atas 1 miliar, perkebunan dan kehutanan tadi ya. Nah, sorry ini. Nah, ini. Perkebunan kehutanan ini NJKP-nya kita kalikan 40% dulu. NJOP-nya kita kalikan dari 40% dulu. Nah, pemahamannya seperti ini. Untuk NJOP nilainya NJOP bumi dan bangunan kita tambahkan dikurangi NJOP TKP. Ya. Jadi bumi dan bangunan ini kita kurangkan dengan NJOP TKP dulu. Nah, contohnya seperti ini ya pemahamannya. Ada luas tanah 122 meter persegi. NJOP-nya per meternya 160 juta. Nilai jual tanahnya, maksudnya per meternya sekian. Luas bangunannya di atas tanah tersebut ada bangunan, luasnya 65 meter persegi. NJOP bangunannya 310 meter persegi. Jadi kalau dijual dikalikan 65 meter persegi kali 310 ribu. Nyata 160 ribu ya yang tanah. Perhitungannya NJOP bumi atau tanahnya di sini 120 meter persegi dikali 160 meter. 160 ribu rupiah per meter persegi, ketemu 20 juta rupiah. Untuk NJOP bangunan 65 meter persegi dikali 310 ribu rupiah per meter persegi, ketemu 20 juta 150 ribu. Ini kita jumlahkan dulu, ketemu 40 juta 150 ribu rupiah. NJOP TKP tadi 12 juta ya, anggap saja 12 juta ya, maksimal 12 juta. Sehingga NJOP untuk perhitungan PBB-nya di sini 28 juta 150 ribu meter persegi. NJKP-nya karena tadi luasnya tidak lebih dari nilainya tidak lebih dari 1 miliar atau 1 miliar, maka NJKP-nya dikalikan 20% dari NJOP. Ketemu 5 juta 630. Nilai jual kena pajaknya 20% dari NJOP-nya. NJOP yang dijumlahkan dari NJOP total dikurangi NJOP TKP. Ditentukan pemerintah daerah, masing-masing daerah maksimal 12 juta. Tiap daerah beda. Ya. Ini misalnya saja, misal 12 juta di sini. Misal 12 juta. Misal daerah tersebut NJOP TKP-nya 12 juta. Sampai sini ada yang bingung? Bisa ya? Jadi dijumlah dulu NJOP TKP, NJOP-nya, kemudian dikurangi dengan NJOP TKP. Nah ini yang merupakan dasar NJOP untuk perhitungan PBB. Jadi agak membingungkan di sini. Ini NJOP perhitungan pajak.
PBB. Berarti PBB-nya berapa? 0,5% kali NJKP-nya. 0,5 dikali 5.630.000 ketemu 28.150.000 rupiah. Nah, ini ada contoh soal lain. Luas tanah 2.500 meter persegi, NJOP-nya 335.000 per meter persegi. Luas bangunannya 3.300 meter persegi. Luas NJOP-nya 700.000 meter persegi. Untuk yang materi PPN-nya ada kesalahan soal tadi ya. Nah, nanti saya perbaiki untuk PPN-nya. Ya. Saya revisi untuk PPN-nya. Nah, perhitungannya seperti ini. Ini berarti sudah di atas 1M. Ya. Berarti NJKP-nya dikalikan dengan 40% dari NJOP. NJP buminya 2.500 per meter persegi kali 335.000 meter rupiah per meter persegi. Ketemu 837.500.000 rupiah. Untuk NJOP bangunan 300 meter persegi dikali 700.000 per meter perseginya ketemu 210 juta rupiah. Dijumlahkan dulu NJOP bangunan dan NJOP bumi dan bangunannya, totalnya 1.047.500.000 rupiah. Nah, ini sudah di atas 1M. Di atas 1 miliar. Berarti NJKP-nya dikali dari 40% dari NJOP-nya. Ya. Kita kurangkan dulu NJOP ini dikurangi dengan NJP TKP-nya. Anggap saja 12 juta di sini. Ketemu NJOP sebagai perhitungan PBB-nya 1.035.500.000 rupiah. Maka karena di sini nilainya di atas 1 miliar ya, sudah di atas 1 miliar. Yang ini ya, yang hitam ini ya, yang saya blok ini. Ini di atas 1 miliar. Maka NJKP-nya 40% dari NJOP, perhitungan pajak, perhitungan PBB, pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Ya, jadi nilai ini kan bukan nilai ini ya, jadi nilai ini maksudnya yang di atas 1 miliar. Setelah dikurangi dengan NJOP TKP. Bisa dihitung seperti ini. Sehingga NJKP-nya nilai jual kena pajaknya sama dengan 40% dikali dengan NJOP perhitungan PBB. 40% dikali 1.035.500.000 rupiah. Ketemu 414.200.000 rupiah. Ini nilai jual kena pajaknya. Jadi nilai jual yang dikenakan pajak. Tarif pajaknya 0,5%, maka PBB-nya, pajak bumi bangunannya kita kalian tarif dikali NJKP-nya. Ini saya tambah ini. Ini 40% sama dengan sehingga pajak PBB-nya sama dengan 2.071.000 rupiah.
Sekalian BPHTB ya. Masih ada waktu sedikit, saya jelasin BPHTB. Nanti kalau masih kurang jelas kita tambah waktunya di minggu depan. Jadi BPHTB ini merupakan singkatan dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi BPHTB dipungut antara lain atas pemindahan hak atas harta tetap. Jadi saat kita membeli tanah, membeli rumah, itu kita dikenakan namanya BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek pajaknya harta tetap atau hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta. Jadi untuk ini aturannya ya, beberapa aturannya, dasar hukumnya. Jadi objek pajaknya perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk pemindahan tanah dan pemberian hak baru. Pemindahan hak tanah bisa jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris. Jadi kalau waris, kita terima waris tanah dari orang tua misalnya, itu tidak dikenakan pajak. Tapi untuk pemindahan haknya, ya, itu dikenakan BPHTB namanya. Ya. Hibah waris, pemasukan dalam perseroan badan hukum, pemisahan hak dan seterusnya. Untuk pemberian hak baru bisa kelanjutan pelepasan hak di luar pelepasan hak. Nah, hibah sama waris apa bedanya? Ya. Ada yang tahu? Kalau kan katanya kalau waris kan itu keturunan gitu. Iya. Hibah bisa bukan dari keturunan waris, bisa dari orang lain hibah. Ya, bisa digunakan untuk sarana keagamaan dan sebagainya. Hibah tanah misalnya, pemberian dari orang hibah, dihibahkan. Kalau ke anak tiri juga. Bisa, anak tiri bisa. Ya. Ya itu membedakan hibah dengan warisan. Ya. Kalau warisan dari orang tua ke anak kandung seperti itu. Ya. Kalau ada anak angkat bisa tanah ini dihibahkan karena angkat. Kan bukan warisan karena angkat. Ya. Jadi orang tua angkat menghibahkan tanah ke anak angkatnya atau anak tirinya bisa. Tapi kalau sebenarnya untuk jadi waris apa perlindungannya? Kenapa? Kayak kan saya itu kan pengen dihibahin ke anaknya. Menghibahkan. Ya. Bisa juga orang tua menghibahkan ke anak kandungnya juga bisa.